Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara merotasikan suatu objek dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang merefleksikan, kemudian mentranslasikan, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara merotasikan. Nah, untuk merotasikan sebuah objek seperti yang kita ketahui, itu dibutuhkan atau diperlukan yang pertama adalah titik pusat rotasi. Misalnya kita akan menentukan titik pusat. Oleh karena itu di sini kita ambil titik pada tool, kita ambil pada kotak sebelah kedua dari kiri. Di sini ini adalah titik. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita ambil titik baru di sini. Nah, kemudian kita mau di mana pusat dari rotasinya. Misalnya pusat rotasinya kita akan meletakkannya pada atau diputarnya itu dengan berpusat pada pangkal koordinat di sini. Klik titiknya. Nah, di sini titik A akan menjadi pusat rotasi. Selanjutnya kita buat objek. Untuk objek kita ambil misalnya poligon, yaitu kotak kelima dari kiri. Klik di sini, kita ambil poligon. Misalnya kita akan membuat sebuah segitiga. Segitiganya misalnya salah satu titiknya di titik pusat di sini Ibu buat ya. Nah, demikian ini segitiganya, segitiga A, B, C. Nah, kalau kalian misalnya menginginkan warna dari segitiga ini lebih tajam, kalian letakkan kursor di dalam daerah segitiga, kemudian klik kanan. Nah, di sini akan muncul berbagai fitur. Kemudian kita ambil pengaturan di sini, pengaturan, klik pengaturan. Nah, kemudian kita ambil warna di sini. Kita mau warna apa? Misalnya warnanya warna merah. Kemudian kalau ingin warnanya lebih tajam, kita tingkatkan opasitasnya. Jadi sambil ditekan klik kiri, kemudian digeser. Nah, jadi sekarang warnanya itu betul-betul ngejreng gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita mau merotasikan segitiga ABC ini dengan berpusat di titik pangkal koordinat. Kalau di sini adalah titik A, maka caranya adalah pada tool kita ambil kotak yang ketiga dari kanan. Ini selalu kalau akan mentransformasikan itu kita ambil kotak yang ini, klik. Nah, di sini ada refleksi objek. Nah, kita ambil yang rotasi ini. Klik yang rotasi. Kemudian setelah itu kita klik segitiganya. Jadi kursor kita letakkan pada atau di dalam daerah segitiga ABC, klik. Kemudian kita klik pusat daripada rotasinya. Nah, maka di sini akan muncul papan berisi rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, di sini untuk sudut itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau di sini 45 derajat. Nah, kita ingin merubahnya menjadi 90 derajat. Kita ubah saja di sini 45 derajatnya dengan 90 derajat. Kemudian arahnya kemana? Karena untuk merotasikan suatu objek itu pertama dibutuhkan pusat rotasi, kemudian yang kedua adalah
jauhnya rotasi yaitu dalam derajat, kemudian arah rotasi. Arah rotasi itu ada dua, ada yang berlawanan dengan arah jarum jam yang disebut dengan arah positif, dan ada yang searah dengan jarum jam yang biasa disebut dengan arah negatif. Nah, ini misalnya kita mau memilih arah yang berlawanan dengan jarum jam atau arah positif. Di sini sudah bulatannya sudah berwarna biru, berarti kita tinggal oke. Nah, maka seketika itu juga akan muncul bayangan dari segitiga ABC, dalam hal ini segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yang merupakan hasil rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Atau misalnya kita mau merotasikan segitiga ABC ini dengan pusat pada titik pangkal koordinat. Nah, sekarang arahnya misalnya ini masih 90 derajat, ini kita ganti 90 derajat. Nah, sekarang misalnya mau searah dengan jarum jam, klik aja di sini. Nah, setelah itu oke. Nah, maka langsung kita akan memperoleh bayangan dari segitiga ABC ini, yaitu A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1, yang merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah diputar dengan pusat pada pangkal koordinat, kemudian sejauh 90 derajat berlawanan searah dengan perputaran jarum jam. Kalau misalnya kita mau merotasikannya sejauh 180 derajat misalnya, ini diganti saja. Ini kita tinggal menggantinya dengan 180, kemudian arahnya mau kemana. Kalau 180 itu mau berlawanan ataupun searah dengan jarum jam sama saja. Oke. Nah, mudah bukan? Bisa juga misalnya kita berkreasi, misalnya kita ambil, kalau tadi kan kita ambil poligon. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan ini nih, sektor sirkuler dengan pusat melalui dua titik. Kita klik ini, kemudian kita klik di sini, kemudian misalnya, nah ini jadi berupa juring. Kemudian kita akan menajamkan warna daripada juring ini. Klik kanan. Selanjutnya di sini kita pilih pengaturan. Kemudian di sini kita pilih warna. Nah, kita pilih warna, mau warna apa? Misalnya mau warna hijau. Nah, kemudian kita mau mempertajamnya, ini ditinggikan saja opasitasnya. Nah, sekarang warnanya sudah menyala ya, sudah ngejreng. Sekarang kita mau memutarnya, jadi kursor kita tunjukkan pada di tool ini pada kotak yang ketiga dari kanan, klik di sini. Kemudian kita ambil rotasi objek, kemudian klik juringnya, kemudian klik pusatnya, kemudian di sini kita atur mau berapa derajat, mau 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Kalau diputar misalnya sejauh mau berapa derajat, itu misalnya 90 derajat, berapapun itu dengan mudah kita bisa melakukannya. Misalnya searah dengan jarum jam. Oke. Demikian pula kalau misalnya mau diputar sejauh 90 derajat,
berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ya. Jadi demikian, kalian bisa berkreativitas dengan transformasi ini, bisa dengan merefleksikan, kemudian dicerminkan, kemudian digeser, kemudian dirotasikan. Ibu yakin kalian sebagai generasi milenial akan jauh lebih kreatif ya dibandingkan dengan ibu. Untuk itu silahkan kalian buat kreativitas suka-suka kalian. Kalian ciptakan bentuk-bentuk yang menarik dari hasil transformasi ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalam.